bekerja itu harus sebaik mungkin memberikan value gitu ya, terutama value untuk stakeholder kita. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di episode keempat Tanya Bosku. Perkenalkan, saya Yufi Fadila. Saya bekerja di PT SSI bagian divisi SDM. Hari ini saya senang banget bisa jadi host Tanya Bosku keempat dengan bos yang akan kita tanya kali ini adalah Bapak Agus Winarno atau lebih dikenal dengan Pak Awin. Beliau adalah Direktur Utama Infomedia yang kabarnya baru saja menduduki jabatan ini. Nah, langsung aja yuk kita sapa Pak Awin. Halo, selamat siang Pak Awin. Selamat siang Mbak Yupi. Selamat datang Pak di Tanya Bosku. Apa kabar Pak Awin? Alhamdulillah, kabar hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Pak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong saya kepo dulu nih ke Bapak. Apa nih? Boleh. Kita main games dulu ya Pak ya? Boleh. Ya. Bapak suka tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk nih Pak? Nah, kalau saya termasuk aliran yang diaduk, tapi saya nggak bisa pakai kacang. Oh gitu ya Pak ya. Baik, untuk kopi susu, Bapak lebih suka kopi susu atau kopi hitam? Hitam, karena lebih sensasinya lebih kena lah gitu. Oh iya Pak, berarti Bapak pekerja keras ya Pak. Ya. Oke, untuk telur dadar atau telur ceplok Pak? Saya penyuka telur ceplok. Iya ya Pak. Ya Pak, saya dengar nih Bapak aslinya kan dari Boyolali nih Pak ya? Tahu juga ya? Iya dong, tahu dong Pak. Boleh dong kita tanya dulu nih tentang makanan khas Boyolali nih Pak. Oh, boleh. Bapak lebih suka sate kere atau sate ayam? Sate ayam. Sate ayam, pakai lontong ya Pak? Pakai lontong boleh. Ya kenyang. Oke, lebih suka soto segar atau soto ayam? Pasti soto segar. Itu favorit saya itu. Oh iya, lebih segar, lebih mantap ya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lebih serius ya Pak. Kalau dilihat di film-film nih biasanya jadi CEO itu kan keren banget nih Pak. Tapi sebenarnya sesibuk apa sih jadi CEO itu Pak? Iya. Bicara film ya, tadi sebagai pengantar, jadi saya paling senang itu film Fast and Furious ya. Fast and Furious banyak mengajarkan hal yang baik lah kalau menurut saya. Satu, dia bicara tentang akselerasi, kecepatan begitu ya. Tapi di satu sisi semua terkendali dengan sangat baik ya. Bagaimana kita mengendalikan sebuah mobil dengan cepat, agresif, tapi terkendali dengan sangat baik gitu ya. Nah ini sama dengan kayak kita mengendalikan sebuah perusahaan begitu. Ada satu pernyataan yang sangat bagus di film itu gitu. Saya sangat suka gitu ya. Statementnya begini, it doesn't matter whether you win by an inch or a mile, winning is winning. Jadi banyak mengajarkan kita bahwa bekerja itu harus sebaik mungkin memberikan value gitu ya, terutama value untuk stakeholder kita. Ada pemegang saham, kemudian ada perusahaan, ada terutama customer kita begitu. Terakhir adalah memberikan value buat para karyawan. Kebetulan di Infomedia ini resource orangnya banyak banget begitu. Kalau karyawan hanya sekitar 300-an sih sebenarnya, cuman outsourcing-nya itu lebih dari 30.000, sekitar 31 ribuan begitu. Jadi ini harus kita pikirkan semua, bahwa semua yang ada di dalam organisasi ini harus bekerja dengan sangat maksimal. Pernah nggak sih Pak, selama mengerjakan laporan nih Pak, Bapak begadang sampai tengah malam? Kalau itu pasti ya, karena dinamika tantangan challenge perusahaan Infomedia terutama gitu ya juga sangat besar gitu ya. Jadi memang terkadang dibutuhkan satu proses konsolidasi yang panjang gitu ya, sampai mungkin ke tengah malam dan sebagainya. Itu saya pikir bagian yang tidak terhindarkan gitu ya, dan itu terjadilah kami di Infomedia. Bahkan terkadang ada informasi yang datang tengah malam. Beberapa case terjadi informasi tengah malam datang, terus itu harus diputuskan tengah malam itu juga. Ya udah, kita meeting, call meeting di tengah malam itu, karena besok paginya sudah harus dilaporkan ke misalnya direksinya Telkom dan sebagainya begitu. Yang penting harus dibawa ke nuansa yang sangat enjoy gitu ya, tidak tertekan macam-macam dan sebagainya, supaya nanti lebih orang lebih nyaman gitu ya.
lebih maksimal di dalam bekerja. Betul sekali, iya. Nah, dengan segala kesibukan Bapak punya hobi nggak sih Pak? Saya pikir hobi harus ya, jadi penyeimbang gitu. Apa aja lah hobi Iya. itu, karena biasanya kalau orang sudah melakukan aktivitas hobi itu jadi pikiran jadi refresh lah begitu ya. Relax ya Pak. Dan kita juga buat aktivitas kantor penting banget refresh itu Iya, gitu, betul karena sekali. dengan refresh itu jadi orang jadi spiritnya jadi muncul kembali dan sebagainya, dan itu akan berdampak ke produktivitas. Iya. Kalau saya sendiri sih saya suka banget ya kegiatan-kegiatan sifatnya fisik gitu ya. Oh ya. Saya biasanya hobinya sepeda, Sepedaan treadmill, ya Pak. outbound gitu Iya. ya. Ke mana? Menyusuri lembah, Oh gitu. hutan, Iya, gitu Pak. paling Lebih senang sih suka. gitu. Iya. Saya lebih ini sih, lebih fisiknya Memacu dapat. adrenalin ya Pak ya. Ya. Oke Pak, jadi CEO itu kan tanggung jawabnya pasti banyak banget nih Pak. Nah, kalau boleh sharing nih Pak, tantangan tersulit Bapak tuh apa sih selama memimpin perusahaan? Saya ini sudah hampir berapa ya, mungkin 24 tahun ya di Telkom, jadi atau sudah umurnya lama ya. 24. Iya. Iya, cukup panjang ya. Jadi memang setiap journey itu pasti ada tantangannya, ada challenge. Tadi disebutnya sebagai kesulitan, pasti ada lah gitu ya. Tapi selalu ada cara terbaik itu untuk menghadapi kesulitan atau challenge tadi itu, yaitu satu, kita harus membuat perencanaan dengan baik lah gitu ya. Kemudian eksekusi dengan proses yang benar begitu ya, dan seluruh mitigasi atas semua risiko-risiko yang kemungkinan muncul dari semua keputusan atau aktivitas kita ya harus dibuat begitu ya, sehingga semuanya nanti akan jadi terukur begitu. Saya punya beberapa journey yang saya pandang challenge-nya sangat luar biasa. Mungkin ingat tahun 2015-an lah gitu ya. Semua pelanggan Flexi ini harus dimigrasikan ke Telkomsel karena teknologi CDMA waktu itu sudah absolut, sudah nggak ada prinsipal vendors-nya lagi dan sebagainya gitu ya, sehingga diputuskan Flexi harus di stop gitu ya. Nah, padahal saat itu masih ada 3 juta pelanggan begitu. Gitu. Nah, memigrasikan ini ada satu risiko yang paling dihindari oleh perusahaan. Karena saat itu saya sebagai ketua Satgas migrasi pelanggan Flexi ke Telkomsel. Mandatnya satu, nggak boleh ada class action begitu. Jadi luar biasa gitu ya. Padahal potensi class action sangat tinggi. Tapi dengan planning yang sangat baik gitu ya, melibatkan banyak pihak, mitigasinya diidentifikasi sangat komprehensif, resiko-resiko dan sebagainya. Konsultan hukum kita undang dan sebagainya gitu ya. Sehingga pada saat eksekusinya alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Apakah ada tuntutan? Ada, tapi nggak sifatnya class action, tapi 1-2 itu wajar begitu ya. Nah, itu juga bagian dari mitigasi yang sudah kita identifikasi dan kita bisa selesaikan dengan sangat baik. Risiko pasti ada terus ya Pak ya. Nggak semua rencana itu bisa berjalan dengan mulus kan ya Pak. Nah, pastinya sebagai CEO, Bapak bagaimana sih cara menyampaikan berita buruk itu kepada bawahan ataupun ke atasan Bapak? Mungkin saya mulai dari sebuah pekerjaan itu semuanya harus terplanning dengan baik begitu. Iya. Tadi mungkin saya sudah sebutkan juga. Salah satu membuat perencanaan itu adalah kita juga bikin mitigasi plan. Mitigasi plan itu mengantisipasi atau melis semua resiko-resiko yang kemungkinan terjadi atas semua program atau aktivitas yang kita lakukan begitu. Betul Pak. Seyogianya memang kalau ceritanya tadi ada berita buruk atau kabar buruk, memang seharusnya itu sudah bagian dari yang pernah kita mitigasi resikonya pernah ada begitu. Tapi prinsipnya seburuk apapun gitu ya harus kita sampaikan begitu. Ibarat kalau boleh bilang ibarat kita minum obat gitu. Obat itu pahit, tapi harus kita telan gitu karena supaya kita sehat gitu ya. Terkadang menutupi hal-hal yang buruk itu bahaya banget begitu, karena menutupi sesuatu yang buruk kemudian kita mengambil langkah, mengambil action itu menjadi salah dan akibatnya bisa menjadi sangat fatal. Nggak apa-apa kalau ada kabar yang tidak baik dan sebagainya, tetap harus disampaikan ya, supaya nanti kita tidak salah ambil keputusan ya. betul supaya kita nggak salah ambil keputusan begitu. Ngomongin sosok pemimpin nih Pak, pernah nggak sih Pak selama Bapak pimpin
Bapak pernah ada kesulitan untuk memecat karyawan? Pernah sih gitu ya, tapi konteksnya bukan memecat dalam arti apa dia kita keluarkan dari perusahaan, tidak gitu ya. Bahwa terkadang kita tuh punya tim yang kita pandang setelah melalui proses apa namanya upaya-upaya untuk melakukan improvement capability dia, counseling, coaching dan sebagainya, memang ternyata yang bersangkutan ini tidak bisa bekerja sesuai yang kita harapkan, ya barangkali memang tempatnya tidak di sini begitu. Sehingga saya lebih memilih mencoba untuk mengeksplor kira-kira sebenarnya capability dia tuh ada di mana sih begitu. Dan yang paling saya sering lakukan adalah memang betul dia kemudian tidak lagi di tim saya gitu ya. Rotasi gitu mungkin. Ketantut mungkin istilahnya tadi mungkin agak dikeluarkan atau apa gitu ya. Tapi saya selalu carikan posisi yang memang tepat sesuai dengan kompetensinya. Pelajaran buat kita semua bahwa tidak semua orang itu akan terbaik di satu posisi. Bisa jadi dia terbaik tidak di posisi ini, tapi di posisi yang lain. Karena orang kan punya kompetensi, punya capability yang berbeda-beda begitu. Nah, tinggal optimalnya di mana begitu. Right man in the right place ya Pak. Ya, di tempatnya. Kira-kira begitulah. Iya. Memasuki tahun 2021 nih Pak, dengan dampak pandemi yang masih berasa, kira-kira Infomedia punya strategi seperti apa sih Pak? Ada pepatah mengatakan innovation or die gitu ya. Jadi semua perusahaan kalau hari ini dia nggak berinovasi, tidak kreatif, udah pasti akan minimal bisnisnya akan turun atau bahkan mungkin bisnisnya akan hilang begitu. Betul. Saya selalu menekankan ke teman-teman, kita harus jadi perusahaan yang sangat inovatif. Lebih baik ya kita mendisrupt kita sendiri daripada nanti kita disrupt oleh orang lain. Jadi makanya di Infomedia itu ada yang namanya Innovation Week. Innovation Week itu adalah sarana media buat seluruh unit. Jadi yang namanya inovasi itu bukan hanya unit yang ada di depan ya, unit di backroom pun juga harus melakukan inovasi karena inovasi itu banyak. Di Infomedia itu program digitalisasi yang terkait dengan layanan, produk dan sebagainya selalu dikembangkan, tapi juga digitization terkait dengan masalah proses juga dilakukan karena proses ini juga rentan kena distract. Kalau tidak dilakukan proses digital juga kecepatan layanan kita juga akan berkurang, cost juga mungkin akan tetap besar begitu. Nah, tantangan ke depan itu begitu. Jadi digitalisasi ini akan menjadi sebuah proses yang harus kita kembangkan. Sekarang itu yang namanya agent anywhere. Mungkin karena salah satu bisnis besar kita adalah contact center. Dulu yang namanya contact center itu agent itu ada di site, ada di kantor begitu. Sekarang teman-teman sudah bisa bekerja dari rumah. Satu sisi agent juga seneng banget gitu. Di rumah dia lebih waktunya lebih panjang gitu ya. Tidak keluar uang transport, mungkin makan juga bisa di rumah gitu ya. Tapi performance kita jaga banget begitu. Karena semua tadi termonitor oleh dashboard. Jadi nanti apabila pandemi ini pun juga sudah berakhir gitu ya, maka operation model begitu akan tetap kita lakukan. Karena klien-klien kami juga tidak merasa ada penurunan performance. Pastinya ya Pak. Kira-kira ada pesan atau saran nggak nih Pak untuk teman-teman yang sedang menyaksikan Tanya Bosku, bagi yang ingin jadi pemimpin atau yang sedang memimpin? Ya kalau saya sih prinsipnya begini ya, berikanlah yang terbaik ya kalau menurut saya sih. Bekerja itu satu triple C namanya, ada kompetensi, ada kolaborasi, ada karakter lah kira begitu. Biasanya kalau orang pegang itu ya cukup buat dia untuk bisa membawa dirinya bekerja dengan sangat baik begitu. Nah di samping itu ada beberapa hal yang cukup prinsipal juga, seperti antusiasme, integritas gitu ya. Nah totalitas dan sebagainya begitu. Bekerja itu menurut saya berikanlah output yang terbaik, berikan proses yang terbaik begitu. Lebih baik jangan cari jabatan atau cari posisi. Karena dengan cara bekerja itu maka posisi dan jabatan itu ya akan datang dengan sendirinya lah kira begitu. Jadi always do your best, let God do the rest gitu. Kira begitu sih prinsipnya gitu. Jadi ya buat saya sih
masing-masing harus punya value lah gitu ya. Iya, Pak. Seseorang harus bisa memberikan nilai tambah pada setiap apa yang kita kerjakan. Iya. Jadi jangan, kalau saya sih prinsipnya jangan milih-milih pekerjaan begitu. Iya, betul. Nah, berikanlah yang apa namanya, yang terbaik tadi itu gitu ya. Satu hal yang mungkin sering luput ya dari mungkin teman-teman kalau ini dilihat juga ya. Terkadang orang tuh pinter gitu ya, hebat begitu. Namun acceptance-nya kurang begitu. Lingkungan tidak bisa menerima dengan baik, Ya. pimpinan juga tidak bisa menerima dengan baik. Terkait dengan karakter kolaboratif, kerjasama. Iya. Nah itu biasanya kelemahan orang-orang pintar begitu, Iya. susah kerjasama begitu. Nah padahal ini kan dunia kerja ya, membutuhkan bukan hanya apa namanya otak, tapi juga bagaimana kita bisa membangun hubungan kerja yang baik dengan yang lain. Karena sinergi itu penting, kolaborasi penting untuk mencapai tujuan. Maka kalau di akhlak itu kan ada kolaboratif, Iya, gitu ya. Nah, itu juga salah satu indikator penting kalau orang pengen maju. Dan tadi itu pertanyaan, kalau pengen jadi pemimpin begitu, gitu. Iya, Pak. Jadi gitu ya, Pak. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti itu ya. Nah, itu teman-teman tadi saran bagaimana jadi pemimpin yang baik dari Pak Awin untuk kita semua. Oke, sekian percakapan seru saya bersama dengan Pak Awin, Direktur Utama Infomedia. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama Mbak Yupi, semoga ada manfaatnya. Amin ya Pak. Tentunya ya Pak, banyak banget manfaatnya nih. Kita jadi banyak belajar dari Bapak nih hari ini. Sama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk menyaksikan video menarik lainnya. Terima kasih.